Ya, silakan masuk. Assalamualaikum Pak. Oh, anak-anak. Ya, silakan, silakan, silakan. Ini sudah semuanya. Sudah Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada anak-anak yang sudah hadir pada pertemuan kali ini. Baik, untuk memulai pertemuan pada hari ini, silakan kepada ketua kelas untuk bisa memimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik, di sini anak-anak sudah pada kenal belum? Belum Pak. Belum? Baik, mungkin kita perkenalan dulu ya. Oke. Baik, yang perkenalan mungkin tadi saya dulu, nanti bisa dilanjutkan oleh anak-anak. Baik, perkenalkan, nama saya Taufik Nur Falah. Saya biasa dipanggil Falah. Alamat saya di Bumen. Untuk hobi saya memancing. Ya, silakan untuk anak-anak bisa memperkenalkan dirinya. Mungkin dari kamu dulu. Baik Pak, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anatul Lestari, biasa dipanggil Ana. Alamat saya di Desa Manisiangan, Sidomulyo. Hobi saya bermain game. Hai teman-teman. Hai. Pak Ana, silakan selanjutnya. Baik, nama saya Anggreni Sulistia, bisa dipanggil Anggra ini. Alamat saya Lebam, hobi saya makan. Halo teman-teman. Halo. Baiklah teman-teman, perkenalkan, nama saya Nabila Farilisa. Alamat saya di Pausan. Hobi saya jalan-jalan. Hai Mbak Nabila. Perkenalkan, nama saya Siva Agnesia, biasa dipanggil Siva. Alamat saya Pamen Rejo, hobi saya membaca. Halo. Nah, baik, sekarang anak-anak sudah pada kenal semua ya. Sudah Pak. Oke. Baik, untuk kegiatan hari ini sudah tahu belum kita di sini mau ngapain? Belum Pak. Oke. Untuk hari ini kita akan melakukan konseling kelompok. Ada yang tahu nggak apa itu konseling kelompok? Tidak Pak. Tidak tahu Pak. Tidak tahu. Belum tahu, Pak. Oke, baik, Bapak akan jelaskan apa itu konseling kelompok. Jadi untuk konseling kelompok itu adalah pemberian bantuan kepada siswa terkait masalah yang dihadapinya, baik itu masalah pribadi, sosial, maupun masalah keluarga. Nah, di sini juga nanti anak-anak juga akan memberikan solusi pada teman-temannya terkait masalah yang akan dipaparkan oleh teman-temannya. Nah, untuk melakukan konseling kelompok ini terdapat 4 asas. Yang pertama, asas kerahasiaan. Jadi untuk anak-anak nanti diharapkan untuk bisa menjaga rahasia dari masalah masing-masing anak-anak. Setuju? Setuju Pak. Oke. Yang kedua adalah asas keterbukaan. Jadi untuk anak-anak itu bisa terbuka terkait masalahnya. Jadi nanti kalian bisa menceritakan apa masalah yang kalian hadapi selama ya mungkin dalam diri kalian masalahnya apa saja. Bisa? Bisa Pak. Yang ketiga, asas kesukarelaan. Jadi untuk asas kesukarelaan, kalian dengan sukarela atau tanpa terpaksa menceritakan masalah yang kalian hadapi dan juga tanpa paksaan kalian ingin menceritakan masalah tersebut. Bisa? Bisa Pak. Ya, yang keempat adalah asas penormatifan. Jadi untuk asas penormatifan itu kalian itu menghargai bagi orang lain berbicara terlebih dahulu, baik itu dia memberikan saran maupun memaparkan masalahnya. Nah, nanti kalian bisa memberikan jawaban baik kritik maupun saran itu setelah teman kalian selesai melakukan pembicaraan. Bisa? Bisa Pak. Oke. Sebelumnya Bapak akan menjelaskan bagaimana sih cara kita melakukan konseling kelompok. Jadi untuk melakukan konseling kelompok, yang pertama kita melakukan identifikasi masalah. Yang kedua kita mencari tujuan yang akan dicapai. Yang ketiga kita analisis. Yang keempat kita memberikan treatment.
Oke, untuk sebelum kita masuk ke konseling terlebih dahulu, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Baik Pak. Oke, untuk ice breaking kali ini Bapak akan memberikan tepuk 1-2. Di sini ada yang tahu apa itu tepuk 1-2? Belum tahu. Belum tahu. Oke, jadi Bapak jelaskan. Apa sih itu tepuk 1-2? Jadi tepuk 1-2 kalian akan bertepuk tangan sesuai dengan hitungan yang Bapak sampaikan, dan juga kalian jangan bertepuk tangan jika Bapak tidak mengatakan kata tepuk. Oke, kita beri contoh. Tepuk 1. Nah, jadi kalian itu tepuk 1 kali. Terus jika Bapak cuma bilang 1, kalian itu jangan tepuk. Oke, sudah paham belum? Paham Pak. Oke, kita uji coba terlebih dahulu Nanti ya. kalau salah gimana Pak? Oke, nanti kalau kalian salah, kalian bisa menyampaikan masalah kalian yang hadapi terutama dalam proses belajar mengajar. Ya. Baik, kita uji coba dulu ya. Ya. Oke. Tepuk 1, tepuk 3, 3. Nah, itu nggak boleh, nanti Mbak Ana menyampaikan masalahnya, tapi nanti. Oke. Iya, baik Pak. Sekarang sudah bisa dimulai ya. Bisa Bisa, Pak. Pak. Oke. Tepuk 2, 3. Mbak Ana salah. Nah, Iya. silakan untuk Mbak Ana bisa menyampaikan masalah yang dihadapinya terkait dengan proses belajar mengajar. Nah, jadi kalau saya mempunyai masalah itu ketika pembelajaran atau ketika saya belajar di rumah itu saya kurang konsen Pak. Mungkin karena saya ingin bermain game. Jadi untuk masalah Mbak Ana itu kurang konsen dalam belajar akibat suka main game. Iya Pak. Baik. Oke, kita lanjut lagi ya. Baik Pak. Baik. Nah, untuk peraturannya sama seperti tadi. Ini udah mau mulai Pak. Oke. 2. Nah, tepuk 2, 3. Tadi siapa yang salah? 2 nih Pak. Oh, ya. Kita ulangi lagi ya. Oke. Tepuk 1, 3. Wah, Mbak Siva salah. Ya, silakan untuk Mbak Siva bisa memaparkan masalahnya terkait dengan proses belajar mengajar. Masalah saya sih karena kurang percaya diri Pak. Contohnya kayak di depan kelas saat presentasi gitu. Jadi ya kurang percaya diri di depan teman-teman. Jadi untuk permasalahan Mbak Siva yaitu kurang percaya diri jika melakukan presentasi. Baik, selanjutnya kita lagi ya tepuk 1-2 untuk menentukan siapa lagi yang mau menyampaikan masalahnya. Oke? Nah, tepuk 2, 2. Siapa tadi yang salah? Ya, Mbak Anggreni. Ya, silakan Mbak Anggreni bisa menyampaikan masalahnya terkait proses belajar mengajar. Kalau permasalahan saya itu malas belajar Pak, karena saya tidak suka membaca, jadi saya malas belajar dan akhirnya banyak tugas yang menumpuk. Jadi untuk permasalahan Mbak Anggreni yaitu tugas yang menumpuk karena malas belajar. Ya. Baik. Oke, kita lagi ya. Oke. Baik Pak. Tepuk 1, 3. Wah, beneran banget nih yang terakhir Mbak Nabila ya. Silakan Mbak Nabila bisa menyampaikan masalahnya. Ya, jadi ya Pak, saya memiliki masalah itu saya kurang enak ketika menolak teman, baik itu dalam ketika saya bermain ataupun ketika mengerjakan tugas. Misalnya kalau dalam proses belajar ya Pak, misal saya disuruh berkelompok, nah teman saya itu malah menyerahkan tugasnya itu ke saya. Nah, jadi kan kalau semisal saya mau menolak, nggak mau mengerjakan itu nggak enak Pak, takutnya nanti sama teman-teman dikiranya kayak nggak mau ngerjain tugas lah, terus dikatain pelit, pokoknya takut kalau semisal dimusuhin, kalau semisal saya nolak perintah dari teman-teman Pak. Juga kadang tuh kalau semisal kita lagi pembelajaran, kalau itu tuh tiba-tiba teman-teman ada yang ngajak main, padahal kan itu lagi pelajaran Pak, tapi saya tetap aja nggak enak kalau semisal mau nolak teman-teman Pak. Jadi untuk permasalahan Mbak Nabila itu sulit untuk menolak ajakan dari teman-teman ya. Iya Pak. Nah, ini kan anak-anak sudah menyampaikan masalahnya, ya. Nah, mungkin untuk kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu mencarikan solusi untuk dari masalah teman-temannya. Nah,
Di sini mau masalah siapa yang mau kita cari solusinya bersama-sama? Mbak Nabila. Mbak Nabila, Iya, Mbak. Boleh, Pak. setuju semua? Setuju, Pak. Oke, silakan Mbak Nabila mungkin bisa menceritakan secara rinci kronologinya bagaimana. Ya, jadi seperti yang udah tadi saya sampaikan kepada teman-teman dan juga Pak Guru, jadi saya itu kurang enak ketika menolak teman. Jadi pernah tuh dalam satu kelompok, kan saya berkelompok beberapa orang. Nah, terus tiba-tiba tuh teman saya malah nyuruh saya yang mengerjakan tugasnya, dan mau nggak mau saya yang mengerjakan karena saya takut kalau semisal menolak nggak mengerjakan itu nanti tiba-tiba jadi dimusuhin sama teman-teman karena nggak mau mengerjakan. Terus juga kalau semisal lagi ada tugas, kalau nggak misal lagi istirahat ataupun apa, tuh teman-teman kadang kan ada yang ngajak bermain, tapi saya sebenarnya itu nggak mau karena mungkin menurut saya itu lebih mending buat ngerjain tugas atau yang lainnya. Tapi ya sama aja, saya nggak enak kalau menolak teman-teman, jadi nggak mau, jadi saya ikut, terus akhirnya tugas saya tidak dikerjakan gitu. Ya, seperti itu ya. Jadi Mbak Nabila itu takut dijauhi dan dimusuhi. Iya, Pak. Selain itu ada tidak masalah atau ketakutan ketika tidak mengiyakan ajakan teman tersebut? Sebenarnya sama aja sih Pak, nggak ada yang berlebihan, maksudnya nggak ada rasa lain yang berlebihan, cuma takutnya tuh dikira pelit, dikira sombong karena nggak mau main atau nggak mau memberikan jawaban atau dari tugas yang diberikan sama guru sih Pak. Mbak Nabila, kan Mbak Nabila kan selalu mengiyakan ajakan temannya. Nah, itu Mbak Nabila merasa senang tidak atau malah sebaliknya? Sebenarnya kadang-kadang ada senangnya, ada enggaknya sih. Kalau senang itu semisal kayak lagi waktu luang diajak bermain kan pasti senang kalau diajak bermain sama teman-teman. Tapi semisal kalau lagi ada tugas tiba-tiba teman ngajak main itu sebenarnya nggak enak. Bukan nggak enak sih, nggak senang sih, soalnya kan seharusnya saya mengerjakan tugas, tapi malah karena saya nggak enak menolak teman, jadi saya ikut teman bermain, jadi tugas saya tidak terkerjakan. Nah, kan Mbak Nabila bilang kalau nggak ada waktu luang, nggak suka juga kan, nggak enak juga. Nah itu Mbak Nabila tuh selalu mengiyakan walaupun nggak ada waktu luang. Iya, lebih seringnya saya lebih sering mengiyakan sih Mbak, soalnya nah itu saya takut ntar kalau saya menolak tiba-tiba teman-teman jadi nggak mau main sama saya lagi. Nah, karena Mbak Nabila mau selalu mengiyakan ajakan temannya, apakah Mbak Nabila ingin berubah? Kan tadi sudah disebutkan oleh Mbak Nabila sendiri, banyak tugas yang nganggur tidak dikerjakan karena Mbak Nabila selalu mengiyakan. Pengen sih, maksudnya kayak saya berubah, nggak selalu mengiyakan teman, tapi masih bingung caranya gimana. Mbak Nabila nyaman tidak jika selalu mengiyakan ajakan teman-temannya? Tidak Pak. Karena Mbak Nabila merasa tidak nyaman karena selalu menunda-nunda, bagaimana Mbak Nabila itu harus bisa berubah untuk tidak selalu mengiyakan ajakan teman-temannya? Iya Pak, saya mau berubah, tapi gimana ya caranya? Barangkali dari Pak Guru atau dari teman-teman mempunyai solusi buat saya gitu. Untuk teman-teman ada nggak solusi untuk Mbak Nabila? Saya Kak, kalau menurut saya Mbak Nabila harus tegas menolak ajakan temannya, karena dengan Mbak Nabila menolak dengan tegas, Mbak Nabila akan bisa mengerjakan tugas-tugasnya. Mbak Nabila juga bisa beristirahat, karena tidak semuanya kesenangan orang lain itu Mbak Nabila sendiri yang menimbulkan gitu. Kalau dari saya, Mbak Nabila harus berkata jujur. Kalau misalnya nggak ada waktu luang, itu ngomong saya nggak bisa karena ada tugas ini gitu. Kalau menurut saya Mbak Nabila itu jangan takut dengan komentar teman, nggak takut dibilang cuek, sombong atau gimana, itu Mbak Nabila nggak usah takut. Nah dengan begitu itu Mbak Nabila akan tahu siapa yang berteman itu tulus dengan Mbak Nabila. Ya, kalau solusi dari Kakak yang pertama, kamu harus bisa mengenali diri kamu sendiri. Kamu harus bisa tahu mana yang harus diprioritaskan dan mana yang tidak diprioritaskan. Juga untuk itu Mbak Nabila juga harus bisa bersikap tegas dalam menolak ajakan teman tersebut. Mungkin caranya yang pertama Mbak Nabila bisa memberikan alasan logis atau masuk akal kenapa Mbak Nabila itu
menolak ajakan tersebut. Karena jika Mbak Nabila selalu mengiyakan ajakan teman tersebut, nanti Mbak Nabila itu lebih ke dimanfaatkan, dan juga itu menjadi pertemanan yang toksik dan hanya merugikan Mbak Nabila saja. Baiklah, terima kasih ya teman-teman Pak Guru atas solusi yang diberikan. Nanti saya akan mencoba melaksanakan solusi yang sudah diberikan oleh Pak Guru dan juga teman-teman. Baik, mungkin untuk Mbak Nabila bisa mencoba solusi dari teman-teman selama seminggu ke depan. Nanti setelah seminggu ke depan pada hari yang sama kita bertemu lagi untuk mendengarkan bagaimana hasil dari perkembangan Mbak Nabila. Baik Pak, insya Allah akan saya coba untuk seminggu ke depan. Oke. Bagaimana untuk konseling kali ini, Seru teman-teman? Pak, seru. Senang bisa memberikan pendapat. Untuk kesannya yaitu menambah wawasan kita Pak, menarik juga. Kalau saya jadi lega sih Pak, soalnya kan saya bisa menceritakan masalah saya, terus dari teman-teman dan juga Pak Guru bisa memberikan solusi. Jadi saya mempunyai solusi untuk masalah yang saya alami. Ya, Bapak juga ucapkan terima kasih karena sudah bisa mendengarkan keluh kesah kalian dan juga sedikit bisa memberikan solusi dari masalah kalian. Ya, untuk seluruh rangkaian acara pada pertemuan kali ini sudah selesai. Sebelumnya Bapak meminta maaf apabila terdapat tutur kata dan juga tingkah laku yang kurang berkenan pada anak-anak. Maafkan gak nih? Maafkan Pak. Baik, Bapak juga sudah memaafkan segala kesalahan kalian baik maupun disengaja maupun tidak. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akhiri sampai di sini. Silakan pada ketua kelas untuk bisa memimpin doanya. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, berdoa terlebih dahulu, berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih, hati-hati di jalan dan juga silakan kembali ke kelas kalian masing-masing. Baik Pak, terima Terima kasih, kasih. Pak. Dari jalan ya. Baik Pak.